Halo teman-teman dan anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kembali lagi di Trengginas.id. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film yang menceritakan tentang seorang pria yang melakukan pembalasan kepada suatu kelompok kriminal karena mereka telah menghabisi anak dan istrinya. Jadi tanpa banyak omong lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Cerita diawali oleh seorang pria yang bernama Bayan, namun karena penyebutannya susah, kita panggil saja Tony. Tony sedang melakukan latihan rutin bela diri Muay Thai yang dia sudah menguasainya sejak lama. Di sela-sela latihan, Tony membayangkan kejadian yang menimpa anak istrinya saat dihabisi seseorang beberapa hari yang lalu. Scene lalu berpindah ke sebuah pasar di mana ada seorang pria bernama Bang Kang, kita sebut saja Kang, sedang menerima uang setoran karena beliau adalah preman pasar. Setelah itu, ia menghubungi Kuntai. Kuntai adalah orang yang menembak istri Tony kemarin lalu. Namun karena Tony berhasil melumpuhkannya, handphone Kuntai pun ada pada Tony. Tony lalu mengangkat telepon tersebut. Kang pun kaget karena ternyata yang menjawab bukan Kuntai. Tony lalu menanyakan apa alasan Kang menghabisi istrinya. Mengetahui Tony berada di tempat yang sama, Kang pun menyuruh Tony untuk mengikutinya jika ingin tahu informasinya. Kang lalu menggiring Tony menuju shelter para preman pasar. Saat sudah di sana, Kang pun menyuruh anak buahnya untuk menghabisi Tony. Saat semua anak buah Kang berhasil dilenyapkan, Tony lalu menghajar Kang. Tony juga menginterogasi Kang, dan Kang mengaku bahwa dia hanya disuruh dan dibayar oleh seseorang entah siapa. Saat melihat sebuah barang, Tony menyimpulkan bahwa yang menyuruh adalah Ying Hao. Dan Tony kemudian bertanya lagi kepada Kang di mana dia bisa menemuinya. Namun Kang menjawab dia hanya bisa menemui supirnya yang setiap hari menjemput anak Ying di sekolahnya. Tony pun pergi dengan membawa mobil Kang. Keesokan harinya, Tony pun menunggu di depan sekolah SMP tersebut dan tidak lama kemudian keluarlah anak dari Ying Hao yang bernama Ting Ting. Ting Ting menghampiri supirnya yang bernama Wu Zeng. Saat Ting Ting akan masuk ke mobilnya, Tony menghampirinya dan sengaja menabrak Ting Ting sambil menempelkan alat pelacak di mobilnya. Tony lalu meminta maaf dan pergi. Setelah Ting Ting dan Wu Zeng pergi, Tony memantau perjalanannya melalui HP yang sudah terkoneksi dengan GPS yang ditempelnya. Saat tiba di rumah, Ting Ting akan makan, namun disuruh ganti baju terlebih dahulu oleh ayahnya, yaitu Ying Hao. Di sana ada Wu Zeng dan Luping yang merupakan tangan kanan Ying Hao. Luping lalu memberitahu kepada Ying Hao bahwa perusahaannya mengalami masalah karena ditemukan benda terlarang di dalam pengiriman. Luping lalu mengatakan bahwa dia mencurigai karyawannya ada yang bekerja sama dengan pengedar. Wu Zeng lalu mengatakan bahwa dialah yang bertanggung jawab atas pengiriman. Dia merasa Luping menuduhnya yang bermasalah. Wu Zeng pun berjanji kepada Ying Hao akan menyelidiki masalah ini. Ying Hao lalu menyuruh Luping untuk mencarikan tiket pesawat besok pagi karena dia akan mengajak Ting Ting ke makam ibunya. Tony yang mendengar percakapan mereka dari alat penyadap suara yang diletakkannya di dalam tas Ting Ting pun bergegas mempersiapkan diri untuk pembalasan. Beralih ke sebuah markas Kang di mana dia didatangi oleh seorang wanita yang bernama kita sebut saja Mei Mei dan seorang pria bernama Tai Long. Mereka lalu memarahi Kang karena semua ekstasi di gudangnya yang telah lenyap disita oleh polisi. Kang pun menjelaskan bahwa dia baru saja diajar oleh seseorang yang bernama Tony dan kemungkinan si Tony yang melaporkan kepada polisi. Namun mereka tetap menghabisi Kang beserta anak buahnya yang tersisa tanpa ampun. Setelah itu, Mei Mei pun ditelepon oleh pusat bandar dan memarahinya.
Singkat cerita, Ying Hao dan Ting Ting akan menuju ke bandara untuk berkunjung ke ibunya Ting Ting. Namun Ting Ting menolak untuk satu mobil dengan ayahnya karena dia masih sebel saat kemarin dimarahinya. Saat sebelum Ying Hao pergi, Luping memberitahu bahwa gudangnya telah disidak polisi dan ditemukan jenis narkotika yang sama seperti dulu milik anak buahnya. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan ke bandara. Tony yang berada di tempat lain pun melacak perjalanan mereka menggunakan ponselnya. Saat dalam perjalanan, Ting Ting membuka HP-nya dan ada berita bahwa Tony adalah buronan atas kasus penembakan kemarin lalu. Sesaat kemudian, mereka dihadang oleh sekelompok orang dan mereka langsung menembakinya dengan brutal. Yang ternyata orang-orang itu dipimpin oleh Tai Long. Saat sudah terkepung, baku hantam pun tak terhindarkan. Tony yang mendapati ada suara tembakan langsung bergegas menuju lokasi tersebut, sementara Ying Hao dibawa oleh Tai Long dengan truk boxnya. Wu Zeng pun bergegas mengejar truk tersebut. Wu Zeng lalu berhasil menggapai truk itu dan masuk ke dalamnya, sementara di dalam truk sudah ada Mei Mei. Mereka berdua pun melakukan senam kebugaran. Di samping itu, Ting Ting yang ditinggalkan bersama pengawal lainnya, tapi pengawalnya harus gugur melawan anak buah Tai Long. Tony pun datang tepat waktu karena dia merasa iba mengingat dirinya juga pernah mempunyai anak perempuan. Tony pun membawa Ting Ting pergi dengan mobilnya untuk menyelamatkannya. Pertarungan Wu Zeng dan Mei Mei pun masih berlanjut hingga akhirnya Wu Zeng jatuh dari truk itu. Saat Tony berhasil membawa Mei Mei, anak buah Tai Long mengejarnya dengan mobil Ying Hao. Tony pun meledakkan mobil tersebut dengan bom yang sudah dipasang sebelumnya. Di tempat lain, seorang pria bernama Clay, dia adalah gembong terbesar di kota itu. Dia sedang menyiksa seorang pembawa berita yang dimana saat membawakan berita dia menyebut nama Clay. Clay lalu menghabisi istri pria tersebut dan lanjut dengan yang lainnya. Sesaat kemudian, Ying Hao pun tiba di sana yang berarti Tai Long mendapatkan perintah dari Clay. Clay lalu menyuruh Ying Hao untuk menandatangani berkas perjanjian kerjasama pengiriman narkotika yang berarti Ying Hao ini dijebak. Namun Ying Hao menolak dan Clay mengancam akan mencari anaknya yaitu Ting Ting. Tibalah Ting Ting di rumah Tony. Dia lalu mengatakan bahwa pernah bertemu dengan Tony di gerbang sekolah. Dia lalu ngomong kalau Tony adalah buronan yang menghabisi anak istrinya. Tony lalu mengelak dan mengatakan bahwa ayahnya lah yang menghabisi keluarganya. Ting Ting lalu diusir oleh Tony. Begitu juga Wu Zeng yang juga sudah di rumahnya menelepon Luping dan menyuruhnya untuk mengecek rekaman CCTV di sekolah Ting Ting karena Wu Zeng melihat Ting Ting dibawa oleh Tony. Ting Ting yang di luar sendirian lalu menemukan sebuah telepon umum. Dia lalu menghubungi Luping, lalu Luping mengatakan jangan percaya kepada siapapun dan dia akan menjemputnya. Sesaat kemudian datanglah mobil polisi dan Ting Ting pun ikut bersamanya. Saat akan berangkat, ada polisi naik motor yang juga mendapatkan laporan untuk menjemput Ting Ting, namun polisi yang menaiki mobil menghabisinya. Disitulah kemudian Ting Ting mengetahui bahwa polisi yang akan membawanya bukan orang baik. Dan lagi-lagi Tony datang tepat waktu untuk menyelamatkan Ting Ting. Setelah ditanya alasan polisi itu, dia disuruh oleh seseorang di pasar Jati yang dimana jika menemukan Ting Ting akan mendapatkan imbalan sebesar $1 juta. Lalu Ting Ting pun kembali dibawa Tony ke rumahnya. Saat di rumah Tony, Ting Ting pun menanyakan mengapa dia bisa menemukannya dan Tony memberitahu bahwa dia menyelundupkan alat pelacak di tasnya. Di situ Ting Ting curiga kepada Luping karena barusan dia meneleponnya dan polisi tadi datang karena melacak melalui panggilan telepon. Yang dimana polisi gadungan tersebut adalah suruhan Luping. Tony dan Ting Ting lalu bekerja sama untuk menemukan ayahnya yaitu Ying Hao. Singkat cerita, Ting Ting bersama Tony menuju pusat gudang pengedar yang dimana mereka adalah karyawan Ying Hao yang dipecat 3 tahun lalu.
kemungkinan mereka melakukan balas dendam kepada Ying Hao. Ting Ting lalu masuk dan mengecoh orang di sana yang bertujuan untuk mendapatkan informasi di mana ayahnya berada. Mereka lalu mendapatkan informasi mengenai di mana bandar tersebut. Dia berada di pasar tradisional Jiati dan mereka berdua pun langsung menuju ke sana. Saat tiba di pasar Jiati, Ting Ting pun masuk sendirian ke sana karena dia merasa akan aman. Dia lalu diantar oleh salah satu anak buah yang tanpa rambut untuk menemui bosnya. Saat sudah masuk, Ting Ting membuat perjanjian dengan bos, tapi dia menolak dan dia ingin mendapatkan uang yang lebih besar dari yang ditawarkan Ting Ting. Bos itu pun mengambil foto dan mengirimkannya ke Tai Long. Saat Ting Ting mencoba melawan, dia akan disekap, namun Tony datang tepat waktu. Baku hantam pun kembali berlangsung. Saat selesai, dia mendapatkan info bahwa dia harus menemui Paman Jiu di sebuah motel jika dia ingin tahu keberadaan Ying Hao. Tony lalu membawa Ting Ting pergi dan masih dikejar oleh orang-orang di sana. Namun, saat menemui jalan buntu, dia dihadang oleh Mei Mei dan senam kebugaran antara Tony dan Mei Mei pun berlangsung. Mei Mei berhasil dilumpuhkan oleh Tony. Wu Zeng pun tiba di sana untuk menjemput Ting Ting, namun Ting Ting lebih memilih ikut bersama Tony. Mereka pun menuju motel itu, dan saat dalam perjalanan luka Tony yang saat itu infeksi membuatnya harus segera ditangani dokter. Dia pun menemukan klinik dokter hewan dan mengancamnya untuk bisa mengobatinya. Setelah itu, dia pun melanjutkan perjalanan ke motel itu. Saat tiba di motel, dia dipukul harga oleh resepsionis. Ketika sudah mendapatkan kamar, resepsionis lalu menghubungi Paman Jiu dan memberitahu bahwa Tony dan Ting Ting sudah ada di sana. Tony yang saat itu belum pulih pun, dia ngeliat untuk beberapa saat sambil menunggu Paman Jiu mendatanginya. Beberapa saat kemudian, Paman Jiu beserta pasukannya datang ke motel tersebut. Saat sudah di depan kamar Tony dan akan mendobrak pintu, Tony ternyata sudah siap di sana, dan mereka pun dilumpuhkan satu persatu. Hingga tersisa Paman Jiu, Tony kembali memberikan salam olahraga kepadanya. Saat akan pergi, Mei Mei sudah ada di sana dan akan menyerang Tony, namun Wu Zeng datang dan menghabisi Mei Mei saat itu. Tony yang semaput dia membayangkan anak istrinya. Saat dia sadar, dia menyerang Wu Zeng lalu dilerai oleh Ting Ting. Tony pun akan pergi dan akan menyelesaikannya sendiri. Ting Ting lalu mengejarnya dan Wu Zeng bersedia akan membantunya. Tapi Tony malah marah dan memperlihatkan flash disk yang berisi kebusukan Ying Hao. Dan Tony mengatakan bahwa Ying Hao lah yang membunuh anak istrinya. Wu Zeng yang percaya Ying Hao bukan orang jahat, dia pun kembali memarahi dan akan menghabisi Tony. Namun lagi-lagi dihentikan oleh Ting Ting. Saat Tony akan pergi, dia dipukul Wu Zeng dan semaput lagi. Singkat cerita, Wu Zeng mengikat Tony di rumah persembunyiannya. Sesaat itu Lu Ping datang bersama beberapa orang.
Wu Zheng lalu memberitahu bahwa ada pengkhianat di perusahaan Ying Hao, dan Ying Hao sekarang bersama Clay. Anak buah Lu Ping lalu membawa Ting Ting dan juga Lu Ping untuk dibawa ke Clay. Saat Wu Zheng akan dihabisi, Tony menyelamatkan Wu Zheng dan mereka berdua memutuskan kerjasama untuk menyelamatkan Ting Ting. Sementara di tempat lain, Clay dan Tai Long sedang merayu Ying Hao untuk menandatangani berkas perjanjiannya. Saat itu juga Ting Ting sudah tiba di sana. Karena Ying Hao menyayangi Ting Ting, dia pun langsung menandatangani berkas tersebut. Clay lalu bergembira, namun Tai Long mengatakan bahwa Tony pasti akan segera datang. Tapi Clay malah mengejeknya hingga Tai Long emosi dan Clay pun dihabisinya. Karena Tai Long juga sudah lama menyimpan dendam kepada Clay. Tibalah Tony dan Wu Zheng di sana. Dia menerobos masuk menggunakan mobil dan huru-hara pun dimulai. Saat berhasil menghabisi para penjaga, Wu Zheng menyuruh Tony untuk masuk lebih dulu untuk menyelamatkan Ting Ting. Namun Wu Zheng tiba-tiba diserang oleh seorang wanita. Di dalam, Tony sudah ditunggu oleh Tai Long. Lalu Tai Long menawarkan Tony untuk membunuh Ying Hao. Tony yang mengetahui pistolnya kosong, lalu anak buah Tai Long menembak. Namun Tony berhasil melumpuhkan semuanya. Hingga sisa Tai Long, dia lalu melawan Tony dan adu mekanik antara keduanya pun berlangsung menegangkan. Di sisi lain, Wu Zheng berhasil melumpuhkan wanita itu. Di tengah pertarungan, Tai Long mengatakan kepada Tony bahwa dialah yang menyuruh Kun Tai menghabisi istri dan anaknya karena atas perintah seseorang, namun bukan Ying Hao. Tony lalu marah dan kembali menyerang, namun dia harus semaput lagi karena kepalanya dipukul oleh Tai Long. Saat Tai Long akan membunuh Tony, Wu Zheng datang tepat waktu dan menembak Tai Long, tapi dia bisa melumpuhkan Wu Zheng. Sesaat kemudian Tony kembali tersadar dan mencari Tai Long untuk menyelesaikannya, dan Tai Long pun terpental namun belum sempat menghabisinya. Tony sudah lemes karena lukanya. Ying Hao dan Ting Ting yang melihat Tony sudah pongah-pangian pun membawa Tony ke tempat yang lebih aman. Tapi tiba-tiba Tai Long bangun dan mengancam akan membunuh Ting Ting. Ting Ting yang mengingat bahwa Tony pernah mengajarinya untuk menyerang pertigaannya saat dipiting, dia pun menyerang pertigaan Tai Long. Saat pegangannya lepas, Tony pun berlari dan menyerang Tai Long hingga tinggal nama. Saat mereka berempat sudah keluar dari ruangan itu, Ying Hao meminta maaf dan mengatakan bahwa bukan dia yang menghabisi keluarganya. Tony yang mengetahui kejadiannya pun mempercayai Ying Hao dan sesaat kemudian Wu Zheng, Ying Hao, dan Ting Ting pun pergi dari sana. Tony lalu mendatangi Lu Ping yang berada di gudang Clay. Lu Ping lalu menanyakan kepada Tony siapa dia dan mengapa dia ikut campur. Tony yang mengetahui kebusukan Lu Ping pun memaksanya untuk mengaku jika tidak Lu Ping akan dihabisi. Lalu Lu Ping mengaku bahwa dia adalah dalang dari semuanya, mulai dari polisi gadungan hingga menghabisi keluarga Tony.
Luping mengaku ingin dianggap oleh Ting Ting dan akan menghabisi Ying Hao untuk mendapatkan semuanya termasuk kekayaannya. Tony lalu mengatur strategi untuk menghabisi Luping dengan tabung gas yang ia bocori, lalu api dari cemplik yang akan membakarnya saat waktunya sudah tiba. Tony lalu menyuruh Luping mengucapkan salam perpisahan kepada Ting Ting melalui alat penyadap suara milik Tony yang terhubung ke mobil Ying Hao. Namun Ying Hao malah mematikan suara tersebut. Setelah itu Tony meninggalkan Luping, namun saat obor akan jatuh, obor itu malah jatuh ke ember bukan ke tabung gas, yang artinya Luping masih diberi umur panjang. Sudah begitu saja. Pelajaran yang dapat diambil dari sinetron ini adalah terlihat baik apapun keluarga atau anak buahmu, belum tentu dia baik seperti yang terlihat. Begitu juga para oknum petinggi-petinggi kita, dia terlihat baik saat mencari suara, tapi berpura-pura bodoh saat sudah mendapatkan tahta. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada salah kata atau cerita, kami mewakili tim yang bertugas meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa klik subscribe karena itu akan membuat saya jingkrak-jingkrak.